Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, bersyukur kepada Allah atas segala rahmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah menambah nikmatnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa perjalanan kita di pesantren ini sudah memasuki 6 bulan pertama. Bagi yang baru-baru, berarti kalian sudah berpisah dengan keluarga yang kalian cintai dan bertemu dengan teman-teman baru di tempat ini, paling tidak dalam 6 bulan terakhir ini. Ini adalah satu hal yang harus kita syukuri. Ya. Karena memang untuk menjadi besar itu semuanya, ya, menjadi besar itu semuanya harus keluar dari habitatnya dulu. Ya. Makanya ada makol kita bunyinya bagaimana? Yang namanya panah itu tidak akan pernah dia mengenai sasaran kecuali dia keluar dari busurnya. Jadi ini busur, ini panah. Ini panah, ini busur. Yang mana yang busur, yang mana yang panah? Mana busurnya? Ini busur, ini panah gitu. Ayo, yang mana panah? Atau ini panah, ini anak panah? Begini aja lah kalian tidak tahu gimana kamu itu. Hei, yang mana? Ini panah. Yang gini itu panah itu. Ini apanya? Busur. Ini yang panah. Yang ini apa? Yang mana yang busur? Artinya ini, ya, anak panah ini, anak lah kita katakan, tidak akan bisa mengenai sasaran kecuali dia keluar. Ya, keluar set, akhirnya ngena sasaran. Artinya apa? Kalau kita tidak keluar dari habitat kita, dari lingkungan kita, satu, kita tidak punya teman baru. Ya, toh? Kamu sekolah di kampungmu, ya orang kampungmu itu aja yang kamu kenal. Ya toh? Bagaimana kamu bisa kenal orang kampung lain? Tidak bisa. Makanya ke depan itu, ya, ke depan itu kita akan ambil kader-kader yang datang ke sini dari seluruh Indonesia, dari NTT, dari Bima, dari Bali, kita ambil 1-2 orang. Tujuannya untuk apa? Intisyarud dakwah. Agar dakwah ini muntasyarah, agar dakwah ini meluas. Kita boleh kecil seperti ini, tapi dakwah kita harus muntasyarah. Harus luas, itu maksudnya. Jadi tidak bisa kita hanya berdiam diri. Dakwah ini harus muntasyarah. Jadi dari anak dalam di Kalimantan Timur sana, itu akan kita seleksi untuk datang ke tempat kita. Apa tujuannya? Intisyarud dakwah. Dan ini sudah saya mulai. Ya, sudah saya mulai. Karena sebenarnya tahun ini, cuman gara-gara COVID ini agak kendala. Mudah-mudahan tahun depan itu sudah bisa kita realisasikan. Amin. Amin. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya ini momentum sebenarnya. Pulang di pertengahan tahun itu momentum. Bukan momentum untuk main-main. Bukan momentum untuk euforia. Saya ini kan yang saya takutkan dari orang laki itu, anak-anak laki itu apa?
Katanya Al-Imam Az-Zarnuji di Ta'limul Muta'allim itu, lakinna azizun alar rijalis sabatu, katanya. Azizun itu sa'bun. Yang susah bagi kaum laki-laki itu as-sabatu, diam. Itu pekerjaan yang susah. Ini kamu harus ingat betul ini. Diam itu adalah sesuatu yang susah untuk orang laki. Makanya kalau kamu ingat ya kalimat ini, maka kamu akan melakukannya. Kenapa? Ini yang susah, gitu loh. Ini yang susah. Yang banyak itu kaum laki itu kesana kemari, apalagi di rumahnya ada motornya kayak Deva ini, sana kemari, S2 itu, itu anak Karangkoong itu, sana kemari ketemu saya pakai kalung lagi. Waduh, ini orang kurang kerjaan betul ini ya. Ya Allah, besok ketemu saya pagi itu tak bawa bata merah itu tak timpuk kepalanya aja. Orang kesana kemari pakai celana pendek, ada otaknya enggak ini? Saya kadang pengen ngambil gergaji itu kan, tak lihat di dalam tuh ada otaknya benda gitu loh ya kan. Gimana ini gitu loh ya. Begini ini gimana gitu loh kan. Jadi pendidikan kita nggak ada hasilnya kalau kayak begitu itu. Kalau kamu tidak berubah ke arah yang lebih baik, berarti pendidikan kita gagal total. Gatot namanya, gagal total. Maka pinginnya kita ini dalam momentum libur kayak begini, justru yang seperti yang saya sampaikan itu, ini kita menyampaikan hasil. Biar dia mengevaluasi. Orang tuamu mengevaluasi, tetanggamu mengevaluasi. Apa sih hasilnya anak ini berpisah dengan kita? Apa sih hasilnya anak ini menghilang, tidak nampak batang hidungnya selama sekian lama? Nah, mereka evaluasi. Karena setiap manusia menginginkan anak keturunan yang baik. Kalau bahasa agamanya adalah soleh. Soleh itu kalau bahasa Qur'annya adalah qurrata a'yun. Qurrata a'yun, a'yun itu berasal dari kata ainun. Jamak dari ainun, mata. Berarti kalau a'yun itu mata. Matanya siapa saja? Mata tetangga, mata orang tua, mata keluarga. Bahkan matanya Sang Khalik, matanya Gusti Allah. Gitu bahasanya begitu. Maka harapannya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Keturunan-keturunan kami ya Allah qurrata a'yun. Nah, qurrata a'yun. Itu harapannya semua begitu dan itulah kebanggaan kita sebagai manusia. Karena kita manusia hanya meninggalkan nama. Ya toh? Orang sudah mati namanya tetap hidup. Walakinna nafsas syarifata la tamut. Jiwa yang syarifah, jiwa yang mulia, meskipun jasadnya terbujur kaku di dalam tanah, tetapi namanya tidak pernah mati. Itu yang kita harapkan. Maka ini adalah sebuah proses yang kita jalani hari ini. Proses menuju jiwa syarifah tadi. Ya. Belajar ini tidak lama, sebentar. Coba. Orang mencari harta dengan orang mencari ilmu, yang panjang mencari harta atau mencari ilmu? Mencari harta atau mencari ilmu? Mencari ilmu itu, ya kayak kamu begini mondok, paling 10 tahun. Paling lama itu, 10 tahun. Bahkan ya 15 tahun lah katakanlah mencari ilmu. Karena itu mengajar sudah. 6 tahun kita mengajar. Mengajar tetap mencari ilmu misalkan. Tapi kan posisinya sudah muallim. Bukan lagi muta'allim kita hanya berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun. Paling begitu saja. Sedangkan orang mencari harta, mencari dunia, semenjak dia menikah, bahkan sebelum menikah, itu udah mencari enggak? Bekerja enggak dia? Untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Kerja enggak dia? Umur berapa itu kira-kira? Kalau dia menikah umur 25 tahun, itu berhenti umur 30 tahun dia sudah nggak bekerja lagi. Atau umur 35 dia udah berhenti.
Atau umur 40 dia berhenti? Umur berapa dia berhenti mencari dunia itu? Hah? Hah? Ayo, dia mencari dunia itu berhenti setelah umur berapa? Hah? Ada enggak? Coba tanya kakekmu itu. Kakekmu udah umur 60 tahun misalkan. Hah? Dia udah berhenti enggak mencari dunia itu? Kapan orang berhenti mencari dunia? Hah? Hatta zurtumul maqabir. Bahasa Quran itu loh. Alhaakumut terus hatta zurtumul, apa itu? Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Artinya orang mencari dunia ini tidak selesai kecuali dia sudah masuk kuburan liang lahat, itu berhenti sudah. Gitu loh. Tapi mencari ilmu ini loh, hanya sebentar saja. 6 tahun, 7 tahun, selesai. Setelah itu dia mengamalkan. Kalau sudah guru, ustadz itu kayak ini ustadz Wafi, ada ustadz Gofur, itu mengamalkan ilmu. Sekaligus juga mencari ilmu. Tidak lama, kuliah 4 tahun selesai. Ustadz Saiful aja agak lama itu. Nah, agak lama. Tidak tahu selesai apa enggak. Artinya yang lama itu mengamalkan ilmu. Iya toh? Tapi ilmu itu dicari sebentar. Nah, dan faidahnya, amalnya itulah lama, sampai mati. Harta mencarinya lama, dapat nggak kira-kira? Hah? Saya tanya sama misalkan kakekmu ya. Kakek, sampean bekerja umur berapa? Saya setelah menikah itu, nak, umur berapa itu? Ya kira-kira umur 25. Sekarang umur berapa kakek? Umur 60 misalkan. Ya? Dari 25 ke 60 berapa tahun itu? 35 tahun kan mencari dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah kakek sudah dapat dunia? Sudah. Apa? Alhamdulillah saya beli mobil 3. Beli apa? Bus 2. Rumah 8. Sawah 20 hektar. Wah, dapat itu namanya. Ada yang seperti itu. 35 tahun dia dapat mobil 2, rumah 3, sawah 20 hektar. Ada. Ada. Tetanggamu atau siapa mungkin? Ada. Semenjak dia menikah, bekerja, mencari dunia, alhamdulillah sekarang beli mobil 2, beli rumah 3, beli sawah 20 hektar. Ada. Ada. Meskipun ada tapi jarang. Paling 1-2 orang. Iya atau tidak? Yang ada ya gitu-gitu aja. Dari dulu ya gitu-gitu aja. Orang kerja kemana? Saya ke Bali pernah. Terus saya kemana? Oh saya ke Lombok. Saya ke Malaysia. Saya ke itu semua cari duit tuh semuanya tuh. Tapi setelah mereka pulang ya gitu-gitu aja. Artinya apa? Dunia ini dicari lama, tapi dapatnya tidak ada. Ya kalaupun dapat sedikit. Kalaupun sedikit ya tidak memuaskan. Kan gitu. Kalaupun banyak tetap tidak memuaskan. Sudah sedikit, sudah lama. Dapatnya sedikit, tidak memuaskan. Itu dunia. Tidak ada orang itu yang merasa, wah saya sudah puas. Tidak ada. Kecuali orang yang belajar ilmu. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi dia mencukupkan itu namanya zuhud. Zuhud itu tidak datang serta-merta. Itu tangganya semuanya adalah ilmu. Maka momentum ini saya pesan di mana-mana ini kalau sudah libur begini, apalagi di rumahnya ada motor, yang saya lihat Deva itu, karena sering ketemu sama saya, ya toh? Jumpa sama saya pakai kalung lagi. Ini saya dalam hati sukses saya mendidik ini. Sukses besar saya gitu loh kan. Ya Allah, mau sujud syukur saya di jalanan gara-gara melihat Deva itu. Iya. Mau sujud syukur saya. Sudah pakai celana pendek, pakai kalung lagi. Coba, kamu bayangkan. Mondok di tempat kita sudah 1 tahun. Apa enggak sukses itu saya? Hah? Yang awalnya dia pakai kalung, jadi pakai kalung. Coba. Astagfirullahaladzim. Itu mau saya taruh motor, mau sujud syukur saya. Hah? Bagaimana ini ya Allah? Saya bilang, iya. Aduh, gitu loh. Ya. Ini momentummu, gitu loh kan. Sudahlah, saya sampaikan tadi, laki-laki itu memang yang sulit itu diam. Makanya tidak ada orang tabrakan ya tabrakan. Siapa itu kemarin? Nak kelas 6 itu.
Anak Kalisat itu siapa namanya? Hah? Orang Kalisat itu, yang kurus-kurus tuh anaknya. Ah, nggak ada orang tabrakan sendiri. Kenapa? Ya itu, gitu loh. Makanya saya bilang, diamlah di rumah, bantu orang tuamu. Nggak usah kemana-mana. Nggak perlu tetangga. Wah, saya mau ke Situbondo apa? Mau ketemunya Khairul. Ah, perlu. Khairul nggak perlu kamu datangi. Dia nggak penting kamu itu. Ah, dia sekarang lagi lagi menemani orang tuanya, berkhidmah kepada orang tuanya. Jadi kalau kamu datang itu malah mengganggu khidmah dia. Benar nggak, Rul? Mana Irul itu? Benar nggak, Rul? Iya, gitu loh. Karena ini masanya khidmah. Supaya apa? Ilmu itu manfaat. Mengamalkan ilmu. Kalau bahasa pesantren khidmah. Ya. Ngeladeni, melayani. Itu namanya khidmah. Jadi kita ilmu, baru setelah itu ada pelayanan, meningkat itu. Supaya apa? Mendapatkan ridho. Jadi kalau semua sudah dilakukan, insya Allah hidup kita manfaat. Ini pesan ini saya sampaikan sebelum kalian pulang agar ingat. Hari-hari kemarin waktu etiket itu saya tidak datang. Etiket itu jauh lebih kecil daripada akhlak. Akhlak itu jauh lebih besar daripada hanya etiket. Etiket itu ya bagaimana kamu bergaul dengan temanmu, bagaimana, karena memang itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kamu sama orang tuamu nanti, bagaimana kamu sama gurumu, bagaimana kepada tetanggamu, bagaimana kepada orang-orang yang lebih tua dari kamu umurnya, dan lain sebagainya. Itu etika. Etika dalam pergaulan sehari-hari. Tapi akhlak itu jauh. Bagaimana akhlakmu kepada Gusti Allah, bagaimana akhlakmu kepada Rasulullah, kan gitu kan? Kan tidak perlu kamu menunjukkan akhlak kepada Rasulullah. Wih, Rasulullah kena. Kan nggak ada. Rasulullah sudah wafat gitu loh kan. Nggak ada sudah gitu loh. Kenapa orang-orang yang ketika mahalul qiyam itu kan dia berdiri terus begini gitu kan. Sebenarnya kata Sayyid Muhammad itu nggak ada. Itu keyakinan yang bodoh itu. Keyakinan yang tidak perlu ada. Gitu kan. Kenapa? Nah kalau roh iya, roh itu hidup. Roh itu hidup, apalagi rohnya Rasulullah. Kalau jasad sudah ada, sudah selesai. Gitu loh. Yang ada itu roh, kata Sayyid Muhammad itu. Rohnya bukan hanya rohnya Rasulullah. Rohnya para wali, rohnya para orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Itu mereka berjalan haitsu syaa. Semau mereka, gitu. Seperti kita hidup itu. Makanya di Quran dikatakan la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya ya inda rabbihim yurzaqun. Begitu ayatnya. Gitu loh. Jadi tidak perlu begitu sebenarnya. Ya kalau mau begitu ya tidak apa-apa, tetapi tidak perlu ada atau tidak boleh ada keyakinan bahwasanya Rasulullah itu lewat jasadnya, gitu kan? Nah, perlu. Kalau ruh bisa saja, tapi keyakinan itu harus dihilangkan. Itu akhlak jauh lebih tinggi gitu loh. Akhlak ya. Kalau ke saya ya, kamu berakhlak ke saya, tidak ada manfaatnya untuk saya. Enggak ada. Ya manfaatnya untuk kamu saja gitu loh. Kepada orang tuamu, kepada keluargamu yang lebih tua, berakhlak itu namanya. Berakhlak. Makanya ada 5R itu kan, ramah akhlakmu. Artinya baik akhlakmu. Terus rajin ibadahmu. Terus rajin ibadahmu, rajin belajarmu. Terus rajin bekerjamu. Itu kan? Rajin wiridanmu. Coba 5 itu. Itu kunci suksesnya kita. Jadi akhlak yang bagus atau ramah akhlakmu, rajin ibadahmu, rajin belajarmu, rajin bekerjamu. Yang terakhir, rajin wiridanmu. Wiridan itu sahabat. Ya. Orang-orang hebat itu semuanya kuat wiridan. Semuanya. Maka saya sadar betul akan hal itu. Maka saya tidak kemana-mana. Kalaupun saya keluar dari pondok ini 1-2 jam saja. Karena saya dibutuhkan orang. Sebenarnya saya mau berhenti itu. Tapi ketika orang datang, saya takut.
Ustadz, antum tak ngisi saya minta untuk ngisi di tempat saya. Gitu kan. Acaranya Maulid Nabi. Kalau saya tidak datang itu sementara saya bisa. Saya justru takut dilaknat gitu loh kan. Ya sudahlah saya datang. Itu pun saya pilih-pilih gitu kan. Tidak semuanya saya datangi. Tahun ini bulan ini itu ada 8 tempat yang saya tidak bisa datang. Ya ada yang berbarengan, ada yang memang saya tidak bisa. Gitu. Ya saya datang 1-2 jam selesai gitu saja. Karena saya tahu betul. Saya sadar betul tugas saya ini adalah mendidik dan mengajar santri. Selain itu enggak. Sebenarnya itu. Tapi ada kadang masyarakat itu membutuhkan saya. Maka saya datang sesekali gitu loh. Sesekali. Ya sekali lagi ya. Ini adalah momentummu. Terutama yang baru-baru ini. Ya, momentummu. Bahwasanya ada tarkiyah, ada peningkatan yang arahnya lebih baik daripada hari kemarin sebelum kalian mondok. Itu yang disebut dengan khairan min amsihi fahuwa robih, orang-orang yang beruntung. Maka harus lebih baik dari sebelum kamu mondok. Kenapa? Karena mereka mengevaluasi. Keluargamu mengevaluasi, ayah ibumu, keluarga besarmu mengevaluasi, tetanggamu, RT RW mengevaluasi. Ya. Tapi kalau pas kamu sama saja, anak itu mondok, kata tetanggamu. Sekarang datang. 6 bulan yang lalu dengan sekarang, 1,5 tahun yang lalu dengan hari ini, sawak fakot. Sawak fakot. Ini, apalagi akbah tadi. Apalagi lebih buruk. Yang dulu ndak kalungan, jadi kalungan. Itu lebih buruk atau lebih baik itu? Atau sama? Yang dulu ndak celanaan pendek, sekarang malah ya Allah, gitu. Itu apa namanya itu? Kalau bahasanya hadis itu fahuwa mal'un. Bahasa kita terkutuk. Nah, terkutuk tahu nggak? Itu bukan bahasa saya, Rasulullah yang ngomong itu. Gitu loh. Maka kita ini belajar ilmu, ya. Ilmu itu harus ditopang dengan akhlak. Akhlak itu jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar ilmu. Ilmu kita bisa belajar. Mudzakarah bisa. Gitu loh. Makanya orang yang berilmu tapi tak berakhlak, dimanapun dia ada di dunia ini, gak diterima dia. Dimanapun dia pijakkan kakinya, tapi dia tak berakhlak, sekalipun dia berilmu, sekalipun titelnya profesor doktor, apalagi gak bertitel, hanya UST. Aduh, yang profesor doktor saja, kalau tak berakhlak, gak ada artinya. Gak ada artinya. Maka sekali lagi Rasul juga mengatakan bahwasanya beliau diutus itu untuk liutammima makarimal akhlak. Maksudnya betapa akhlak itu penting. Jadi etika ini juz'un minal akhlak. Etika ini hanya bagian daripada akhlak. Orang beretika saja sudah luar biasa, apalagi dia berakhlak. Gitu loh kan? Karena itu adalah simbol kemuliaan manusia. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri juga memuji Rasulullah itu. Apakah dipuji ilmunya? Apakah dipuji karena beliau banyak hartanya? Apakah dia dipuji karena banyak pengikutnya? Apa yang dipuji Allah itu terhadap Rasulullah? Akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Coba. Jadi yang dipuji itu akhlak. Bukan karena beliau banyak pengikutnya. Bukan karena beliau cerdasnya. Bukan beliau karena ininya, karena ini. Tidak. Yang dipuji Allah terhadap Rasulullah karena beliau berakhlak mulia. Maka kita sebagai pewaris beliau, ya, pewaris Rasulullah, pewaris para nabi, maka satu yang wajib kita ikuti adalah akhlak. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah jamak daripada alim. Kita lagi menuju kepada itu. Menuju kepada alim tadi. Ya. Maka akhlak harus kita jaga. Karena untuk kepentingan itu Rasulullah diutus oleh Gusti Allah. Ini ingat betul. Ya, kamu harus lebih baik daripada sebelum kamu datang. Ya, semua akan mengevaluasi. Semua akan mengevaluasi. Ya, karena di sini kamu menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab para asatid, ya,
untuk memberikan contoh qudwah. Ya. Nah, sekarang ketika kamu di rumah, menjadi tanggung jawab orang tuamu dan keluarga besarmu. Terima kasih sekali lagi ingat betul pesan saya ini, jangan kemana-mana. Betul-betul fokus untuk khidmah. Jadi datang ini untuk khidmah kepada kedua orang tuamu, ya. Dan segala amaliyah, segala apa yang kamu lakukan di pondok, ya, dari sholat jamaah, dari membaca Al-Quran, bangun subuh dan lain sebagainya, jangan sampai ditinggalkan. Itu pesan saya. Jadi semuanya harus kamu lakukan. Adzan, berangkat masjid. Atau kalau perlu, kamu jadi tukang adzan selama 12 hari ini. Kamu ngomong ke tukang adzannya, kamu adzannya, Bapak, saya mohon izin, nak? Selama 12 hari ini, boleh nggak saya mengganti panjenengan menjadi muadzin? Tapi semoga Allah melimpahkan pahalanya untuk jenengan. Saya hanya berkhidmah selama 12 hari ini, dan ini amanah yang disampaikan kiai, yang disampaikan pimpinan pondok kepada saya. Kalaupun panjenengan mengizinkan. Oh, nggak usah. Ya sudah. Nggih, Pak. Tapi biasanya enggak. Kalau kita ngomong begitu, oh ya nak, terima kasih gitu. Biasanya begitu. Enggak mungkin muadzin itu, nggak usah. Oh, apa kamu ini, nggak mungkin. Biasa enggak mungkin, ya. Makanya kalau di sini tukang adzannya namanya Zainul di masjid ini. Nanti diganti oleh siapa? Putra. Kan? Atau siapa ini? Aldo. Siapa lagi anak bendelan nih? Yang gemuk itu mana? Atau Habi. Ya. Anta duhur. Ana asar kamu Habi. Siapa namanya? Putra maghrib. Kan enggak mungkin Zainul itu enggak mungkin. Dia malah senang kan, enggak ada kerjaan. Alhamdulillah. Kan gitu dia. Bagus, senang dia. Dan anak bendelan-bendelan ini. Harus tunjukin begitu, datang ke masjid. Ya. Datang ke masjid. Jadi sekali lagi itu pesan saya, ya, kalau bisa mengganti muadzin enggak apa-apa, ganti muadzin. Bagus. Ya biasa kalau di pondok tuh melanggar botak kan ya konsekuensi, tapi jangan pernah kabur. Ini kadang mau dibotak kabur, cemen itu namanya, cemen. Mau di luar itu bukan dibotak lagi, masuk penjara, tahu enggak? Masa enggak usah Pak Polisi, saya enggak usah penjara. Mana ada begitu? Enggak usah Pak Polisi, enggak usah. Saya tak kabur aja. Diinjek-injek kamu, gitu loh. Enggak bisa seperti itu. Orang melanggar itu ada konsekuensi. Iya, kata Jibril itu kepada Nabi apa? Wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja Muhammad, kamu akan mendapatkan ganjaran dari pekerjaanmu itu. Kalau kamu berlaku baik, berbuat baik, ganjarannya juga baik. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Gitu kan? Dengarnya dia baca begitu. Kan siapa itu? Pak Tuli. Mana orang? Itu suaranya juga bagus. Bagus. Jadi atau baca sholawat yang biasa kita baca jam 5 itu kan? Apa itu? Sholawat apa namanya? Sholawat apa ya? Allahumma kayak gitu-gitu. Sholli ala sayyidina Muhammad itu. Atau apa yang jam 5 itu apa yang kalian baca? Di mana itu bacanya? Gimana? Jam 5 itu? Coba. Yang begitu. Baca jam 5 itu. Ini mau tasarkan ke siapa? Gitu kan? Kita akan merasa tenang ketika kita menyerahkan kepada orang yang benar. Mendengar alunan suaranya saja sudah ya Allah langsung gitu. Padahal yang mau dikawinkan itu masih di dalam perut, belum tahu lagi. Maka sekali lagi segala amalia apa yang ada di sini itu kamu terus praktekkan di rumah. Itu pesan saya. Sekali lagi jangan kemana-mana. Sudah
ini berkhidmat, ya. Apa yang dibutuhkan ibu kamu berkhidmat, ke pasar beli roda tangga. Pintu ini bahaya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Ini bisa baik, bisa tidak. Hati-hati. Ya, orang kalau sudah kena ini, virus otaknya itu sini. Nah, makanya pondok itu tidak boleh dilarang keras. Nah, kecuali yang sudah ustaz itu, yang kita menganggap mereka dewasa. Kalau masih seperti itu berarti belum dewasa. Kita salah. Makanya dididik ini supaya kamu menjadi orang yang dewasa. Kadang kita ini dipaksa untuk dewasa sekalipun umur kita belum dewasa. Kenapa? Karena kita ditopang dengan ilmu. Ilmu itu dewasa. Makanya tidak berlebihan. Kalau ada makal bunyinya al-alimu kabirun. Ada. Jadi kedewasaan itu bukan ditentukan dari ilmu. Bukan ditentukan dari umur, tapi ditentukan dari ilmu. Wal jahilu shagirun ingkara sekalipun dia sudah nggak punya gigi, udah kakek-kakek, tetap saja orang jahil itu shagir, gitu kan? Shagir. Makanya ada tradisi tanah Arab itu ya, orang yang alim-alim itu, sekalipun dia muda, ditaruh di depan soknya. Kalau dia di majelis yang paling depan, itu kebiasaannya orang Arab. Yang bodoh-bodoh meskipun kakek-kakek udah belakang itu, bagian cuci piring, bagian itu sudah. Meskipun kakek-kakek, karena memang melihatnya itu, barometernya itu bukan di umur manusia itu, ya, bukan di umur, tetapi barometer manusia itu adalah di ilmu. Besar kecilnya manusia itu ditentukan oleh ilmu, gitu kan? Dia kecil, dia kelas 6, dia jadi imam. Besar badannya, ya, tua umurnya, ya, tapi dia masih kelas 1, tetap harus jadi imam. Itu gambaran kepada kita bahwasanya badan ini, umur ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap status kita. Apalagi statusnya di hadapan Gusti Allah. Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila qulub. Hati ini juga ditopang oleh banyak hal, terutama adalah ilmu. Ya, terima kasih. Nah, di sini bisa pulang, ya, dan ikut ditanyakan sebagainya. Saya sebut komentar ngomong saya. Nanti teruskan. Dari saya ini saja, terima kasih sekali lagi. Ingat betul nasihat ini, ingat betul, jangan kalian lupakan. Ingat betul, ya. Hati-hati semuanya. Jangan main motor ke sana kemari, ya, biar tidak terjadi tabrakan dan sebagainya. Apalagi di masa-masa seperti ini, masa pandemi, maka betul-betul kalian ingat. Ini saja, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.